Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdi Fadilah Permatasari, kelas atau jurusan A1 Manajemen, mata pelajaran akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan akuntansi tentang FIFO, LIFO, dan average. Di sini sudah ada tabel soalnya. Berikut informasi persediaan, pembelian, dan penjualan barang PT Citra. Kita masuk saja langsung ke dalam tabel FIFO-nya. Di sini bulan April tanggal 3 ada persediaan sebanyak 25 dengan biaya per unit 1.200.000, jumlah biaya 30 juta ribu. Kita masuk ke dalam tanggal 8. Di sini ada pembelian sebanyak 75 dengan biaya per unit 1.240.000, jumlah biaya 93 juta ribu. Kita masukin persediaan awal dulu, lalu kita masukin pembelian di bawah ini. Kita masukin ke dalam persediaan. Lalu kita masuk ke tanggal 11. Ada penjualan sebanyak 40. Jadi karena ini metode FIFO, kita habiskan dulu barang pertama. Jadi kita masukin 25, lalu kita ambil 15. 15 ini dari persediaan terakhir. Jadi 75 dikurangi 15 sama dengan 60. Lalu kita masukin biaya per unitnya ke dalam sini. Biaya per unit penjualan. Jadi 25 dikali 1.200.000 sama dengan 30 juta. Lalu 15 dikali 1.240.000 sama dengan 18.600.000. Lalu 1.240.000 ini turun, jadi 60 dikali 1.240.000 hasilnya 74.400.000. Kita masuk ke dalam tanggal 30. Ada penjualan sebanyak 30. Jadi persediaan terakhir 60, jadi 60 dikurangi 30 sama dengan 30. Kita biaya per unitnya pakai biaya per unit di dalam persediaan ini. Jadi kita masukin ke dalam sini. Dengan jumlah biaya 37.200.000. Lalu 30 dikali 1.240.000 sama dengan 37.200.000. Kita masuk ke dalam bulan Mei tanggal 8. Ada pembelian sebanyak 60 dengan biaya per unit 1.260.000, jumlah biaya 75.600.000. Kita masuk ke dalam persediaan, kita tulis persediaan akhir, lalu kita masukin pembelian ke dalam persediaan ini di bawah sini. Lalu kita masuk ke dalam tanggal 10. Ada penjualan sebanyak 50. Karena ini metode FIFO, jadi kita ambil barang pertama dulu, kita habiskan. Jadi kita tulis ini 30, lalu kan masih ada barang 20, jadi kita 20 ambil dari 60. Jadi 60 dikurangi 20, hasilnya 40. Jadi biaya per unit ini yang di sini ambil dari persediaan ini. Jadi 30 dikali 1.240 sama dengan 37.200.000. Lalu 20 dikali 1.260.000
sama dengan 25.200.000. Lalu biaya per unitnya kita turunin jadi 40 dikali 1.260.000, hasilnya 50.400.000. Kita masuk ke dalam tanggal 19. Ada penjualan sebanyak 20 unit. Lalu persediaan kita 40, jadi 40 dikurangi 20 hasilnya 20. Kita pakai biaya per unit yang di sini. Jadi 20 dikali 1.260.000 hasilnya 25.200.000. Lalu 1.260 kita turunin jadi 20 dikali 1.260.000 hasilnya 25.200.000. Kita masuk ke dalam tanggal 28. Ada pembelian sebanyak 80 dengan biaya per unit 1.260.000. Jumlah biaya 100.800.000. Kita masuk ke dalam persediaan, kita tulis dulu persediaan terakhir, lalu kita masukin pembelian ke dalam persediaan ini. Kita tulis di bawah sini. Lalu kita masuk ke dalam bulan Juni tanggal 5. Ada penjualan sebanyak 40. Lalu kita ambil persediaan yang pertama dulu, kita masukin ke dalam sini 20. Jadi sisanya kan 20, jadi kita ambil dari 80 ini. Jadi 80 dikurangi 20 hasilnya 60. Jadi lalu biaya per unit ini kita ambil dari sini. Biaya per unit terakhir yang sudah dicatat. Lalu 20 dikali 1.260 hasilnya 25.200.000. Lalu 20 dikali 1.260.000 hasilnya 25.200.000. Lalu 1.260.000 ini kita turunin jadi 60 dikali 1.260.000 hasilnya 75.600.000. Kita masuk ke dalam tanggal 16. Ada penjualan sebanyak 25. Kita pakai biaya per unit yang terakhir, kita masukin di sini, jadi 25 dikali 1.260.000 hasilnya 31.500.000. Lalu 60 kan persediaan akhir 60, jadi kita kurangi 25 hasilnya 35. Lalu biaya per unitnya kita turunin, kita pakai biaya per unit yang terakhir, lalu 35 dikali 1.260.000 hasilnya 44.100.000. Kita masuk ke dalam tanggal 21. Ada pembelian sebanyak 35 unit dengan biaya unit 1.264.000 dengan jumlah biaya 44.240.000. Kita masuk ke dalam persediaan 30, kita tulis persediaan yang terakhir, lalu kita masukin pembelian ke dalam persediaan ini. Sudah, langsung kita masuk ke dalam tanggal 28. Ada pembelian sebanyak sebanyak 44. Jadi kita habiskan dulu barang yang pertama 35 ini. Lalu barang yang sisa masih ada 9, kita ambil dari persediaan yang kedua. Jadi 35 dikurangi 9 hasilnya 26. Jadi lalu biaya per unit kita ambil dari biaya per unit yang terakhir yang di sini. Jadi 35 dikali 1.260.000 hasilnya 44.100.000.
Lalu 9 dikali 1.264.000 sama dengan 11.376.000. Lalu biaya per unit yang terakhir kita masuk ke dalam sini. Kita tulis di sini. Jadi 26 dikali 1.264.000 hasilnya 32.604.000. Lalu kita tinggal hitung tanggal 30 saldonya. Jadi saldonya kita hitung beban pokok penjualan yang kuantitas ini, kita hitung dari sini sampai di sini. Lalu hasilnya 249 unit, maaf. Lalu jumlah biayanya kita hitung dari sini sampai di sini. Kita tambahkan semua, hasilnya 458.976.000. Lalu biaya per unitnya kita pakai biaya per unit yang terakhir ini. Lalu jumlah biaya ini kita ambil dua bagian terakhir dari jumlah biaya ini. Jadi 44.240.000 dikali 32 juta, hasilnya 32.604.000, hasilnya 76.844.000. Oke, kita masuk ke dalam metode LIFO. Kita masuk ke dalam metode LIFO. Di sini kita masuk ke dalam bulan April tanggal 3, ada persediaan sebanyak 25 dengan biaya per unit 1.200.000, jumlah biaya 30 juta. Kita masuk ke tanggal 8, ada pembelian sebanyak 75, biaya per unit 1.240.000, jumlah biaya 93 juta. Kita masuk ke dalam persediaan, kita tulis persediaan akhirnya, lalu kita masukin pembelian ke dalam persediaan ini. Kita tulis di bawahnya sini. Lalu kita masuk ke dalam tanggal 11, ada penjualan sebanyak 40. Karena ini metode LIFO, kita ambil persediaan yang terakhir masuk ke dalam gudang. Jadi 75 dikurangi 40, hasilnya 35. Lalu 25 diturunin, karena 25 ini masih ada sisa di persediaan, kita turunin ke dalam sini. Sudah. Lalu biaya per unitnya kita ambil dari sini. Terakhir. 1.240.000 dengan jumlah biaya 40 dikali 1.240, hasilnya 49.600.000. Lalu kita turunin persediaan di sini. Jadi 25 dikali 1.200.000, hasilnya 30 juta. Lalu 35 dikali 1.240.000, hasilnya 43.400.000. Lalu kita masuk ke dalam tanggal 30. Ada penjualan sebanyak 30 unit dengan biaya per unit 1.240.000. Karena ini metode LIFO, kita habiskan dulu barang yang terakhir. Jadi yang ini. Jadi 35 dikurangi 30, hasilnya 5. Masih ada persediaan yang pertama.
kita turunin ke dalam sini. Jadi biaya per unitnya 1.240.000, hasilnya 37.200.000. Lalu biaya per unitnya kita masukin ke dalam sini, jadinya 25 dikali 1.200.000 sama dengan 30 juta. Lalu 5 dikali 1.240.000 hasilnya 6.200.000. Kita masuk ke dalam bulan Mei tanggal 8. Ada pembelian sebanyak 60 unit dengan biaya per unit 1.260.000, jumlah biaya 75.600.000. Kita masuk ke dalam persediaan. Kita masukin persediaan yang pertama, kita masukin persediaan yang kedua dalam sini. Lalu kita masukin pembelian ini, kita masukin ke dalam sini. Persediaan ketiga. Kita masuk ke tanggal 10. Ada penjualan sebanyak 50 unit dengan biaya per unit 1.260.000, jumlah biaya 63 juta. Lalu karena ini metode LIFO, kita habiskan barang yang terakhir ini. Jadi 60 dikurangi 50, hasilnya 10. Lalu masih ada persediaan yang lama. Jadi kita masukin lagi persediaan ini ke dalam sini. Selesai itu, biaya per unit kita ambil dari sini. Karena ini yang dipakai, jadi kita ambil biaya per unit ini. Kita masukin ke dalam sini, jadi 50 dikali 1.260.000, hasilnya 63 juta. Lalu kita masukin ini ke dalam sini. Kita harus ikutin biaya produknya ini, kita harus ikutin kuantitas ini. Tidak boleh asal cakar-cakar saja. Jadi 25 dikali 1.200.000 hasilnya 30 juta. Lalu 5 dikali 1.240.000 sama dengan 6.200.000. Lalu 10 dikali 1.260.000 sama dengan 12.600.000. Kita masuk ke dalam tanggal 19. Ada penjualan sebanyak 20 unit. Jadi kita habiskan dulu barang yang terakhir 10, kita masukin ke dalam sini. Lalu kita masukin 5 di sini. Lalu kita ambil lagi dari persediaan yang terakhir, yang lama ini. Jadi 25 dikurangi 5 hasilnya 20. Ini sudah habis, yang 5 ini sudah habis, jadi sisa 20. Lalu kita masukin biaya per unit yang ini ke dalam sini. Jadi 10 dikali 1.260.000 sama dengan 12.600.000. Lalu 5 dikali 1.240.000 sama dengan 6.200.000. Lalu 5 dikali 1.200.000 sama dengan 6 juta. Lalu ini persediaan yang tersisa. Lalu persediaan tersisa ini masih ada, jadi kita pakai biaya per unit yang ini, yang masih ada ini. Jadi turunin ke sini. Lalu 20 dikali 1.200.000 hasilnya 24 juta. Kita masuk ke dalam tanggal 28. Ada pembelian sebanyak 80 unit dengan biaya per unit 1.260. Lalu jumlah biaya 100.800.000. Kita masuk ke dalam persediaan. Kita tulis persediaan yang terakhir ini, kita masukin ke dalam sini. Lalu kita masukin ini, pembelian
Kita masukin ke dalam sini, persediaan ini. Di bawah ini. Lalu kita masuk ke bulan Juni, tanggal 5. Ada penjualan sebanyak 40. Lalu kita ambil persediaan dari 80 ini. Karena ini metode LIFO, kita ambil yang terakhir dikasih masuk. Jadi 80 dikurangi 40, hasilnya 20. Lalu masih ada persediaan yang lama, kita turunin di sini. Oke? Lalu biaya per unit ini kita ambil dari sini. Yang masih ada sisa nih. 1.260.000. Jadi 40 dikali 1.260.000, hasilnya 50.400.000. Lalu ini turunin biaya per unitnya, kita masukin di sini biaya per unitnya, kita turunin. Lalu 20 dikali 1.200.000 sama dengan 24 juta. Lalu 80 dikali 1.260.000 sama dengan 100.800.000. Kita masuk ke dalam Juni tanggal 5. Ada penjualan sebanyak 40 dengan biaya per unit 1.260.000 ini kita ambil dari sini. 80 dikurangi 40. Maaf, ini tadi. Oke, kita lanjut. 80 dikurangi 40 sama dengan 20. Jadi 20 diturunin di sini. Jadi 1.260 ini kita ambil dari sini. Jadi 40 dikali 1.260.000 sama dengan 50.400.000. Lalu yang ini kita turunin ke bawah sini. Jadi 20 dikali 1.200 hasilnya 24 juta. 20 dikali 1.260.000 sama dengan 25.200.000. Kita masuk ke dalam tanggal 16. Ada penjualan sebanyak 25. Kita habiskan dulu barang yang terakhir ini. Kita habiskan dulu barang yang terakhir masuk ini. Jadi 20 dimasukin di sini. Karena penjualan 25, jadi 5-nya kita ambil dari sini. Jadi 25 dikurangi 5, hasilnya 15. Lalu biaya per unitnya, kita ambil biaya per unit yang terakhir, kita masukin dalam sini. Oke. Lalu 20 dikali 1.260.000 sama dengan 25.200.000. Lalu 5 dikali 1.200.000 sama dengan 6 juta. Ini 200 dapat dari mana? Dapat dari sini. 1.200.000 karena barang persediaannya masih ada. Jadi kita pakai ini yang masih ada. Jadi 15 dikali 1.200.000 sama dengan 18 juta. Kita masuk ke dalam tanggal 21. Ada pembelian sebanyak 35 unit dengan biaya per unit 1.264.000, jumlah biaya 44.240.000. Kita masuk ke dalam persediaan, kita tulis persediaan yang terakhir ini, kita masukin ke dalam sini, kita masukin pembelian ini ke dalam persediaan di sini, persediaan kedua. Oke, kita masuk ke dalam tanggal 28. Ada penjualan sebanyak 44 unit. Lalu karena ini metode LIFO, kita habiskan dulu
barang yang terakhir ini, kita taruh di sini 35. Karena 44 jadi 9 masih ada, kita ambil dari persediaan ini 15 dikurangi 9 hasilnya 6. Oke. Biaya per unit ini kita ambil dari biaya per unit yang terakhir ini. Kita masukin ke dalam sini. Lalu 35 dikali 1.264.000 hasilnya 44.240.000. Lalu 9 dikali 1.200.000 sama dengan 10 dikali 800.000. Lalu ini kan 6. Jadi 1.200.000. 1.200.000 ini dapat dari mana? 1.200.000 ini dapat dari sini. Karena 6 ini persediaan dari sini. Sisa persediaan. Jadi 6 juta dikali 1.200.000 hasilnya 7.200.000. Kita menghitung saldo tanggal 30. Jadi beban pokok penjualan kita tambahkan dari sini sampai di sini. Hasilnya 249 unit. Lalu jumlah biayanya sama, kita juga tambahkan dari atas sampai ke bawah sini. Hasilnya 311.240.000. Ini. Lalu biaya per unitnya kita ambil biaya per unit yang terakhir. Kita masukin ke dalam sini. Lalu yang ini jumlah biaya kita ambil dari dua terakhir ini 44.240.000 kita ditambah 7.200.000 hasilnya 51.440.000. Kita masuk ke dalam metode average. Kita masuk ke bulan April tanggal 3. Di sini persediaan ada sebanyak 25 dengan biaya per unit 1.200.000, jumlah biaya 30 juta. Lalu tanggal 8 75, biaya per unit 1.240.000, jumlah biaya 93 juta. Kuantitas 100, ini 75 ditambah 25 hasilnya 100. Jadi 1.230.000 ini dapat dari 30 juta ditambah dengan 30 juta ditambahkan 93, lalu hasilnya itu dibagikan dengan 100. Hasilnya 123. Oh maaf, saya jelasin ulang ya. Di sini tanggal 8 pembelian ada 75, biaya per unit 1.240.000, jumlah biaya 93 juta. Lalu 25 dikali 75 hasilnya 100. Lalu 30 juta ditambahkan 93 juta hasilnya 123. 123 ini dibagikan dengan 100. Hasilnya 1.230.000. Oke. Lalu kita masuk ke dalam tanggal 11. Ada penjualan. Penjualan sebanyak 40 unit. Jadi persediaan 100 kita kurangi, 100 dikurangi 40
hasilnya 60. Lalu biaya per unit, kita pakai biaya per unit terakhir, kita masukin ke dalam sini. Jadi 40 dikali 1.230.000, hasilnya 49.200.000. Lalu 60 ini kita masukin, ini 1.230, kita turunin jadi 60 dikali 1.230.000, hasilnya 73.800.000. Kita masuk ke dalam tanggal 30. Ada penjualan sebanyak 30. Dengan biaya, kita ambil biaya per unitnya yang terakhir 1.230.000. Jadi 30 dikali 1.230.000, hasilnya 36.900.000. Jadi 60 dikurangi 30, hasilnya 30. Kita pakai biaya per unitnya yang terakhir. Ini persediaan kita masukin sini 1.230.000. Hasilnya 30 juta dikali 1.230, hasilnya 36.900.000. Oke, kita lanjut ke bulan Mei tanggal 8. Ada pembelian sebanyak 60 unit dengan biaya per unit 1.260.000, jumlah biaya 75.600.000. Persediaan kita tulis jadi 30 ditambah 60, hasilnya 90. Lalu 30 untuk mencari biaya per unitnya, jadi kita tambahkan 36.900 ini, kita tambahkan dengan 75.600 ini, 600, hasilnya 112.500.000, hasilnya 112.500.000, kita bagikan dengan 90. Ini, yang ini kita bagikan dengan 90 ini, hasilnya 1.250.000. Ini metode average. Kita masuk ke dalam tanggal 10. Ada penjualan sebanyak 50 dengan biaya per unit 1.250. Kita ambil yang terakhir, ini persediaannya. Lalu 50 dikali 1.250, jumlah biayanya hasilnya 62.500.000. Jadi 90 dikurangi 50, hasilnya 40. Kita masukin biaya per unitnya 1.250 dari sini. Jadi 40 dikali 1.260.000, hasilnya 50 juta. Kita masuk ke dalam tanggal 19. Ada penjualan sebanyak 20 unit dengan biaya per unit 1.250.000. Kita ambil dari persediaan ini. Jadi 20 dikali 1.250, hasilnya 25 juta. Jadi 40 dikurangi 20, hasilnya 20. Kita masukin biaya per unit ini 1.250, kita masukin di sini. Jadi jumlah biaya 20 dikali 1.250.000, hasilnya 25 juta. Kita masuk ke dalam tanggal 28. Ada pembelian sebanyak 80 dengan biaya per unit 1.260, jumlah biaya 100.800.000. Kita masuk ke dalam persediaan, jadi 20 ditambah 80, hasilnya 100. Kita
Jadi 20 ditambah 80 hasilnya 100. Lalu 100 ini, 100.800 ini kita tambahkan dengan jumlah biaya sebesar 25 juta, hasilnya 125.800.000. Jadi 125.800.000 ini kita bagikan dengan 100. Hasilnya 1.258.000. Oke, kita masuk ke dalam bulan Juni tanggal 5. Ada penjualan sebanyak 40 unit dengan biaya per unit 1.258.000. Kita ambil dari persediaan terakhir ini. Oke, kita masukin ke dalam sini. Jadi 40 dikali 1.258.000 hasilnya 50.320.000. Jadi 100 dikurangi 40 penjualan ini hasilnya 60. Oke. Lalu biaya per unitnya kita pakai persediaan ini. Biaya per unit yang di dalam persediaan ini. Jadi 1.258. Jadi 40 dikali 1.258.000 hasilnya 50.320.000. Lalu biaya per unit ini kita masukin ke dalam sini. Yang ini kita masukin ke dalam sini. Jadi 60 dikali 1.258.000 hasilnya 75.480.000. Kita masuk ke dalam tanggal 16, yaitu penjualan sebanyak 25 unit dengan biaya per unit 1.258. Ini kita masukin ke dalam sini. Jadi 25 dikali 1.258 hasilnya 31.450.000. Jadi 60 dikurangi 25 hasilnya 35. Jadi 1.258 ini kita ambil dari sini biaya per unitnya. Kita masukin ke dalam persediaan. Jadi 35 dikali 1.258.000 hasilnya 44.030.000. Kita masuk ke dalam tanggal 21. Ada pembelian sebanyak 35 unit dengan biaya per unit 1.264.000 dengan jumlah biaya 44.240.000. Kita masukin ke dalam persediaan. Jadi 35 ditambah 35 hasilnya 70. Lalu 44.240.000 ini kita tambahkan dengan jumlah di sini. Jadi 44.240 ditambah 44.030.000. Hasilnya 88.270.000. Ini dibagi dengan 70, hasilnya 1.261.000. Kita masuk ke dalam tanggal 28. Ada penjualan sebanyak 44 dengan biaya per unit 1.261 juta. Kita ambil dari biaya per unit persediaan ini. Jadi 44 dikali 1.261.000 hasilnya 55.484.000. Persediaan jadi 70 dikurangi 44 hasilnya 26. 1.260 ambil dari sini. Jadi 26 dikali 1.261.000 hasilnya 32.786.000. Oke, kita masuk ke dalam tanggal 30 menghitung saldo, yaitu sama kayak perhitungan
FIFO dan LIFO kita menghitung dari atas ke bawah, hasilnya 249, dan jumlah biaya juga kita hitung dari atas ke bawah, hasilnya 310.854.000. Persediaan kita pakai yang terakhir 1.261.000. Jumlah biaya ini 88, kita ambil yang bagian terakhir 2, 88.270.000 ditambah 32.786.000, hasilnya 121.056.000. Kita masuk ke dalam menentukan jumlah penjualan dan beban pokok penjualan. Kita masuk ke dalam persediaan awal. Di sini ada 30 juta, LIFO ada 30 juta, average ada 30 juta. Pembelian ada 313.640.000, LIFO 313.640.000, average 313.640.000. Lalu barang tersedia untuk dijual. Di sini FIFO ada 343.640.000. Untuk LIFO ada 343.640.000. Untuk average ada 343.640.000. Lalu persediaan akhir ada untuk FIFO 32.864.000, untuk LIFO 31.560.000, untuk average ada 32.786.000, dan harga pokok penjualan FIFO harga pokok penjualan 310 juta 776.000. Untuk LIFO 312 juta 80.000. Untuk average 310 juta 854.000. Jumlah penjualannya 40 unit dikali 2 juta, hasilnya 80 juta. Jadi 20 unit dikali 2 juta, hasilnya 60 juta. 50 unit dikali 2 juta, hasilnya 100 juta. 20 unit dikali 2 juta, hasilnya 40 juta. 40 unit dikali 225 juta 250.000, hasilnya 90 juta. 25 unit dikali 2 juta 250, hasilnya 56 juta 250. Lalu 44 unit dikali 2 juta 250 sama dengan 99 juta. Kita masuk ke dalam ayat jurnal. Kita masuk ke dalam metode FIFO. Ayat jurnal FIFO. Jurnal yang diperlukan di sini ada piutang usaha, piutang barang dagang. Tanggal 11 ada 82 juta. Piutang barang dagang juga ada 82 juta. Tanggal 30 piutang usaha 60 juta, piutang dagang 60 juta. Tanggal 10 piutang usaha 100 juta, piutang barang dagang 100 juta juga. Tanggal 19 piutang usaha 40 juta, piutang barang dagang tanggal 19 40 juta. Tanggal 5 piutang usaha 90 juta, piutang barang dagang 90 juta. Tanggal 16 piutang usaha 56 juta 250.000, piutang barang dagang 56 juta 250.000. Tanggal 28 piutang usaha 99 juta, piutang barang dagang sebanyak 99 juta. Kita menghitung harga pokok penjualan dan persediaan barang dagang. Tanggal 11 harga pokok penjualan 48.600.000, persediaan barang dagang 48
600.000. Tanggal 30 harga pokok penjualan 18.600.000. Persediaan barang dagang 18.600.000. Tanggal 10 harga pokok penjualan 62.400.000. Persediaan bahan dagang 62.400.000. Tanggal 19 harga pokok penjualan ada 25.200.000. Persediaan barang dagang sebanyak 25.200.000. Lalu tanggal 5 harga pokok penjualan 50.400.000. Persediaan barang dagang sebanyak 50.400.000. Tanggal 16 harga pokok penjualan 31.500.000. Persediaan barang dagang 31.500.000. Tanggal 28 harga pokok penjualan 156.960.000. Lalu persediaan barang dagang 166.960.000. Kita masuk ke dalam metode LIFO, ayat jurnal LIFO. Kita masuk ke dalam piutang usaha dan piutang barang dagang. Tanggal 11 piutang usaha 80 juta. Piutang usaha 80 juta. Piutang barang dagang 80 juta. Tanggal 30 piutang usaha 60 juta. Piutang barang dagang 60 juta. Tanggal 10 piutang usaha 100 juta. Piutang barang dagang 100 juta. Tanggal 9 tidak mau kawan-kawan, maafkan saya, nanti saya perbaiki. Kita lanjut saja. Tanggal 19 piutang usaha 40 juta. Piutang barang dagang 40 juta. Tanggal 5 piutang usaha 90 juta. Piutang barang dagang 90 juta. Tanggal 16 piutang usaha 56.250.000. Piutang barang dagang 56.250.000. Tanggal 28 piutang usaha 99 juta. Piutang barang dagang 99 juta. Kita masuk ke dalam harga pokok penjualan dan persediaan barang dagang. Tanggal 11 harga pokok penjualan sebesar 49.600.000. Persediaan barang dagang 49.600.000. Tanggal 30 harga pokok penjualan 37. Tanggal 30 harga pokok penjualan 37.200.000. Persediaan barang dagang 37.200.000. Harga pokok penjualan tanggal 10 63 juta. Persediaan barang dagang 63 juta. Tanggal 19 harga pokok penjualan 24.800.000. Persediaan barang dagang 24.800.000. Tanggal 5 harga pokok penjualan 50.400.000. Persediaan barang dagang 50.400.000. Tanggal 16 31.200.000. Persediaan barang dagang 31.200.000. Tanggal 28 harga pokok penjualan 54.690.000.
Persediaan barang dagang 54.690.000. Kita masuk ke ayat jurnal average. Kita masuk ke dalam piutang usaha dan piutang barang dagang. Tanggal 11, piutang usaha 80 juta, piutang barang dagang 80 juta. Tanggal 30, piutang usaha 60 juta, piutang barang dagang 60 juta. Tanggal 10, piutang usaha 100 juta, piutang barang dagang 100 juta. Tanggal 19, piutang usaha 40 juta, piutang barang dagang 40 juta. Tanggal 5, piutang usaha 90 juta, piutang barang dagang piutang barang dagang 90 juta. Tanggal 16, piutang usaha 56.250.000, piutang barang dagang 56.250.000. Tanggal 28, piutang usaha 99 juta, lalu piutang barang dagang 99 juta. Kita masuk ke dalam HPP, yaitu harga pokok penjualan dan persediaan barang dagang. Tanggal 11, harga pokok penjualan 49.200.000, persediaan barang dagang 49.200.000. Tanggal 30, harga pokok penjualan 36.900.000, lalu persediaan barang dagang 36.900.000. Tanggal 10, harga pokok penjualan 62.500.000, persediaan barang dagang 62.500.000. Tanggal 19, harga pokok penjualan 25 juta, persediaan barang dagang 25 juta. Tanggal 5, harga pokok penjualan 50.320.000, persediaan barang dagang 50.320.000. Lalu tanggal 16, 31.450.000, persediaan barang dagang 31.450.000. Kita masuk ke dalam tanggal 28. Harga pokok penjualan 55.484.000, persediaan barang dagang 55.484.000. Kita masuk ke dalam laba kotor, menentukan laba kotor. Penjualan di sini 5 penjualan. Di Vivo ada 525.250.000, lalu Livo 525.250.000, average 525.250.000. HPP-nya Vivo Oke, kita lanjut. Untuk HPP-nya Vivo 458.976.000,
Untuk LIFO 311.240.000, untuk average 310.854.000. Laba kotornya ini kita ambil dari 5 yang ini penjualan dikurangi HPP, hasilnya 120.964.000. Untuk LIFO juga sama perhitungannya, kita penjualan ini dikurangi HPP, hasilnya 214.360.000. Untuk average juga sama perhitungannya, penjualan dikurangi HPP, ini hasilnya 836.104.000. Kita hitung biaya persediaan akhir per 30 Juni 2014. Untuk Vivo 76.844.000, untuk LIFO 51.440.000, untuk average 121.056.000. Oke, sekian dari saya penjelasan materi akuntansi ini. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.